Salam gaspol. Yo, bagaimana teman-teman kabarnya kalian semua? Yesing viewer. Nah, gue punya panggilan baru buat kalian. Yesing viewer. Nah, pertama-tama gue mau minta maaf dulu kepada teman-teman semua. Ya, belakangan ini, setahun ini gue udah hiatus banget, lama banget di channel ini. Lama banget. Video terakhir gue itu sekitar tanggal 18 Februari 2025. Itu pun udah 11 bulan yang lalu. Nah, sebelumnya gue mau minta maaf terlebih dahulu pada teman-teman ya, karena ya selama 11 bulan itu gue masih kuliah juga, gue masih kuliah ya. Buat teman-teman yang tahu, gue kuliahnya di ITS ya. Banyak lah selama kurang lebih 6 bulan kuliah itu, terus take video dan lain sebagainya, karena ya gue kan masih YouTuber pemula ya. Jadi ya mohon dihargai aja keputusan gue ini. Nah, terus buat yang nunggu-nunggu video-video update-nya, nanti bakalan di-update terlebih dahulu dipantengin aja di sosial medianya. Nanti sosial medianya YesingView bakalan lebih update lagi ke depannya. Bakal gue update terlebih dahulu. Nanti baca-baca di Instagram atau di sosial media lainnya, kayak di TikTok gitu. Biasanya gue kalau share info terlebih dahulu di Instagram terlebih dahulu, teman-teman. Terus ya, gue juga mau menyampaikan satu hal lagi, karena memang gue selama ini memang karena hiatus itu memang karena memang keputusan gue sendiri. Nah, jadi kenapa gue balik sekarang ya, karena ya kebutuhan juga, karena ya cari gawe lah istilahnya, ya cari kerjaan lah seperti itu. Nah, ya gue juga mikir-mikir juga ngapain gue harus perfeksionis kan di depan kamera. Selama ini gue harus baca teks seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu atau Yesing viewer yang belum tahu, nah selama ini gue masih take menggunakan ya bantuan lah istilahnya seperti itu. Nah, sekarang gue harus lebih flow lagi ya seperti itu. Nah, terus untuk video panjangnya ini nanti ya untuk kali pertama ini, untuk video comeback ini pada sekarang ini tanggal 9 Februari ya. Gue rekaman sekarang tanggal 9 Februari jam 12 malam ini, di-upload nanti mungkin pagi lah, kalian bisa lihatnya nanti. Nah, untuk video panjang awalan ini kita 20 menit terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, terus untuk segmen-segmennya tetap aku bagi-bagi tetap seperti biasa. Yang pertama ada Pedok Talk untuk update perkara F1 atau motorsport yang lain, terus Apex Insider terkait MotoGP, terus Full Throttle buat race recap, kebelibet. Terus ada Lintasan Tidak Akan Lupa buat bahas sejarah motorsport. Terus ada Slipstream Stories buat drama ikonik seperti itu. Jadi segmennya tetap aja teman-teman ya. Lalu untuk yang ketiga juga ya, insya Allah ya ini akan berjalan juga. Nanti kita akan adakan live ya, minimal seminggu sekali kalau memungkinkan ya. Sekali lagi kalau memungkinkan ya, anak nggak janji ya cuman ngobrol-ngobrol santai aja, terus kita seru-seruan main game bareng gitu, main game balap lah atau main game apalah ya, intinya seperti itulah. Nanti ada live lah seminggu sekali. Terus ya juga gue punya rencana juga kedepannya buat collab lah sesama fans, sesama YouTuber F1 gitu seperti itu. Nanti gue akan coba-coba lah untuk calling supaya ya setidaknya nambah-nambah lah ya seperti itu. Untuk juga buat kedepannya nanti bakalan ada podcast sendiri, tapi masih solo ya rencananya. Nanti menyusul juga ada podcast nanti, tungguin aja nanti kalau misalnya ada bintang tamu atau teman-teman gue yang akan gue ajak ya, misalnya ya, insya Allah nggak janji ya seperti itu. Nah, terus ya juga ini juga menyangkut juga masalah ini ya, masalah baru yang ada. Nah, ngomong-ngomong, nah sebelumnya teman-teman yang belum tahu, ini channel YesingView ini utamanya ya membahas F1 sebenarnya. Cuman aku bagi ke segmen motorsport, karena apa? Karena aku nggak mau di satu bidang aja sebenarnya. Jadi aku juga mendalami bidang-bidang yang lain, tetapi tidak sedalam F1 sama MotoGP seperti itu. Jadi aku jelasin di awalannya ya, karena memang branding awal-awal itu ada di F1 dan MotoGP, dan memang the pinnacle of motorsportnya ada di F1 dan MotoGP. Jadi ya aku akan lebih bahas tentang F1 sih sebenarnya, karena aku ya udah lama juga fans F1. Jadi yang buat yang nggak tahu ya nggak apa-apa, tetap ikutin aja seperti itu. Nanti kalau misalnya ada yang memang masih baru, kita juga masih sama-sama belajar seperti itu. Nah, ngomongin perubahan di regulasi yang
besar-besaran di tahun 2026 ini juga regulasi F1 ya. Kita sekarang ngomongin F1 dulu ya teman-teman ya. Kita ngomongin F1 dulu. Nah, di F1 ini ada regulasi besar-besaran yang terjadi di tahun 2026. Ini regulasi terbesar sejak tahun 2014, yaitu regulasi hybrid ya teman-teman ya. Karena mesin hybrid ya terjadi dominasi, yaitu dominasi total Mercedes dengan Lewis Hamilton seperti itu. Nah, F1 ini juga akan mau regulasi rombak besar-besaran di tahun 2026. Jadi di regulasi besar-besaran tahun 2026 ini yang rame-rame banget ya belakangan ini ya di Instagram, di sosial media, yaitu trik rasio kompresi Mercedes yang 16:1. Wah, bakalan seru nih. Apakah akan terjadi dominasi lagi? Waduh, wah, dominasi lagi nih. Ya, kalian ingatlah 8 musim berturut-turut Mercedes menguasai F1 ya, itu benar-benar bencana, disaster menurutku. Ya meskipun ya Mercedes ya belum teruji lah, masih di testing, masih aku pantau sih sampai sekarang sih masih ya 50-50 lah untuk masalah kecepatan ataupun masalah yang lainnya tuh masih dibilang testing itu kan belum yang nyata ya, apalagi nanti kita harus nunggu di precision test Bahrain yang akan dilaksanakan ya bulan Februari ini juga seperti itu. Nah, kemarin di Shakedown Catalunya itu juga menunjukkan bahwa Mercedes ini bisa farming lap sekitar hampir 1000 lap ya, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa mesin Mercedes ini juga bisa reliable seperti itu. Nah, juga ada Red Bull juga di belakangnya menggunakan trik rasio kompresi yang sama. Nah, tetapi ini yang plot twistnya nih teman-teman ya. Ini hot takes juga ya mungkin ya buat kalian semua ya. Red Bull itu adalah karbit asli, karbit sumpah, karbit bener-bener karbit, Red Bull karbit teman-teman. Padahal Red Bull yang pertama awal-awal ngikut Mercedes pakai rasio kompresi 16:1, sekarang menggunakan rasio kompresi sorry teman-teman, aku sekarang bahas rasio kompresi 18:1 ya. Di regulasi ini kan tertulisnya rasio kompresinya untuk sekarang yaitu 16:1 kan, tetapi Mercedes itu menemukan celah di regulasi ini. Jadi Mercedes itu bisa lompat dari 16:1 ke 18:1 pada saat suhu optimum mesin. Nah, suhu optimum mesin itu berapa sih kira-kira? Nah, mengutip dari motorsport.com juga, kira-kira ya ini rasio kompresi mesin ini bakalan berubah di mesin Mercedes itu karena memang suhu ruangnya mesin F1 itu sekitar 120 derajat Celcius, sedangkan pengukuran atau pengujiannya FIA atau Federation International Automobile itu sekitar cuman hanya 60 derajat Celcius di suhu ruangan aja, itu paling maksimal ya. Jadi mengujinya cuman suhu ruangan. Nah, sedangkan di regulasi 2026 ini tertulis 16:1, tetapi saat dites itu mesin Mercedes itu legal, sah, memenuhi 16:1 saat dites pada saat dites pada suhu ruang seperti itu. Nah, untuk rasio kompresi yang bermain-main ini siapa aja ya, ada 2 pabrikan ya yang sesumbar banyak, yaitu Red Bull sama Mercedes. Nah, tetapi di sini ada perbedaan teman-teman. Nah, karena Red Bull sekarang sudah punya powertrain sendiri yaitu RBPT Ford. Nah, karena RBPT Ford ini ada beberapa engineer Mercedes terutama di divisi mesin tuh yang sudah pindah ke Red Bull. Jadi mereka tahu soal trik rasio kompresi ini dan mungkin mereka juga yang membocorkan trik rasio kompresi ini ke lawan-lawan juga seperti itu. Jadi mungkin ini adalah soal perang politik lagi ya di F1 ya. Apalagi kalian tahu sendiri lah, F1 itu juga olahraga juga sport, juga pasti ada juga politik-politiknya sedikit-sedikit gitu. Jadi bisalah kalian juga belajar politik di F1 itu juga seperti apa. Nah, kalau sendiri di Mercedes sendiri untuk masalah trik rasio kompresi ini sebenarnya sudah sah sih, sebenarnya sudah FIA itu sudah mengatur bahwa rasio kompresi cuma 16:1, tetapi kalau memang ada celah di regulasi atau memang Mercedes menggunakan trik seperti itu untuk mendapatkan keuntungan atau advantage lebih, memang itu disahkan oleh FIA seperti itu. Nah, kenapa disahkan oleh FIA? Karena memang FIA tidak melarang Mercedes untuk menggunakan rasio kompresi 18:1 selama dites menggunakan pengetesan FIA itu 16:1, maka rasio kompresinya Mercedes juga sah ya seperti itu. Nah, di sisi lain Ferrari, Audi, nah ini baru ya teman-teman ya. Jadi memang di F1 ini banyak
perubahan terjadi selama setahun ke belakang ini ya. Mungkin aku belum update-update, nanti aku akan update-update juga Yasing viewer seperti itu. Nah, jadi di F1 ini sekarang juga ada 11 tim ya sekarang ya. Ada Cadillac, Alpine, Audi, Mercedes, McLaren, Williams, Red Bull, terus Haas ya, sama apa lagi? Pokoknya ada 11 tim ya sekarang ya. Pokoknya sekarang ada 11 tim, nambah Audi sama Cadillac ya. Yang lainnya masih tetap masih 11 tim ya, masih 10 tim, sekarang ketambahan satu yaitu tim baru ya, Cadillac ya. Nah, untuk pabrikannya sendiri di regulasi musim 2026 ini Honda comeback ke F1 penuh ya sebagai pemasok mesinnya Aston Martin juga. Lalu Alpine sekarang beralih ke Mercedes karena divisi mesin Renault-nya udah ditutup di Viry-Châtillon ya, yang lama itu sudah ditutup. Terus Cadillac pakai mesin Ferrari terlebih dahulu sebelum nanti tahun 2028 menggunakan mesinnya GM atau General Motorsport. Oke, mungkin itu aja dulu untuk update-update terkait konten-konten hari ini. Mungkin ya aku sudahi dulu ya mungkin ya. Untuk pembahasannya lebih lengkap nanti untuk soal trik rasio kompresi Mercedes dan juga pembahasan-pembahasan lainnya mungkin bakal aku update di Instagram terlebih dahulu ya. Untuk Yasing viewer ya, sabar terlebih dahulu. Nanti aku bakalan update di fanpage terlebih dahulu, di Yasing view dulu aku akan hidupkan juga. Nah, nanti kalian boleh juga berikan hype ya di video ini ya, like, subscribe, dan jangan lupa salam gaspol. Dadah teman-teman semua.